Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasa, sebelum kita awali pengajian kita pada malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Asy-Syams. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها
فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Jamaah sekalian yang kami hormati, para hadirin dan hadirat sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, dan juga para pendengar Radio Insani via streaming dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Bayan di Cianjur dan sekitarnya, juga para pendengar radio-radio dakwah lainnya yang ikut menyiarkan pengajian ini, serta para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pertemuan terakhir kita sampai ayat keberapa? Ayat ke-12. Apa isinya ayat ke-12? Idzim ba'atha ashqaha, yaitu ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, yaitu ketika mereka meminta kepada Nabi Saleh alaihi salam sebuah mukjizat. Mereka klaim andaikan mukjizat itu ada sesuai dengan yang kita minta, maka kami akan beriman. Dan mereka membuat spesifikasi yang sulit. Mereka minta mukjizat itu dalam bentuk apa? Onta betina yang keluar dari batu besar dalam keadaan sudah hamil 10 bulan. Itu hamil tua apa hamil muda? Hamil tua ya. Apa sama ya onta dengan manusia? Saya nggak tahu apa onta sama manusia itu hamilnya sama gitu ya. Kalau manusia rata-rata berapa? 9 bulan. Saya nggak tahu itu. Tapi yang jelas mereka ini kebanyakan syarat yang diajukan, akan tetapi begitu apa yang mereka minta dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya Allah Azza wa Jalla ketika berikan onta itu, mereka Allah Subhanahu wa taala kasih kriteria juga, kasih aturan juga. Seperti yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, di antara aturannya adalah kalian harus gantian. Gantian apa? Gantian dalam jatah minum. Ya. Ada hari jatahnya onta ini minum, dan ada hari jatahnya mereka minum. Mereka di sini kaum apa? Tsamud. Kaum Tsamud. Saya tidak tahu apakah karena sumber airnya cuma satu atau bagaimana, saya tidak tahu. Tapi yang jelas hari ini jatahnya onta ngambil air dari sumber air ini. Dari mata air ini, hari ini jatahnya onta, besok jatahnya kalian. Sehari 2 hari mungkin mereka bertahan, tapi lama-lama mereka merasa kebebasannya dihambat. Dulu sebelum ada onta ini, nggak ada aturan seperti itu. Kapan mereka mau ngambil air, mereka ngambil. Tapi begitu ada onta, mereka jadi nggak bebas. Dan yang minta onta itu siapa? Mereka sendiri. Ya. Mereka sendiri yang minta. Maka bersekongkollah
orang-orang yang jahat di antara mereka dan diutuslah eksekutornya yang bertugas untuk menyembelih onta tersebut. Masih ingat namanya siapa? Siapa? Kudar. Siapa namanya? Kudar. Ya, namanya Kudar. Bukan udar. Ya, Kudar. Ya. Yang orang ini oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan idzim ba'atsa ashqaha. Ashqaha itu orang yang paling celaka, orang yang paling sial, orang yang paling naas. Walaupun dia itu orang yang terpandang dan dianggap the hero, dianggap apa? Pahlawan. Karena nggak semuanya berani untuk mengeksekusi. Mereka tahu ini bukan sembarang onta. Mereka juga mungkin takut apa? Takut kualat. Takut kualat. Mungkin mereka saling ojok-ojokan gitu ya. Siapa lah ngono lah, kok bae lah. Aja nyong lah, kok bae. Jangan saya, kamu saja. Akhirnya muncullah si pemberani dalam tanda kutip yang namanya siapa? Kudar. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala orang ini dikatakan ashqaha. Justru si pahlawan ini dianggap sebagai orang yang paling sial, yang paling naas di antara kaum Tsamud semuanya. Bahkan ada dalam beberapa riwayat menyebutkan bahwa ini adalah orang paling sial dari seluruh manusia saat itu. Bukan hanya paling sial di antara satu kaum saja, tapi paling sial di antara manusia yang hidup pada saat itu. Nah, ketika melihat ada gelagat yang tidak baik, tentu Nabi Saleh mengetahui adanya gelagat orang-orang ini pengen menyembelih onta yang mereka minta sendiri. Maka sebagai seorang nabi, Nabi Saleh alaihi salam pun beliau tidak tinggal diam. Beliau melakukan tugasnya sebagai seorang nabi, yaitu mengingatkan kaumnya. Dan itulah isi ayat yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Kalau kemarin ayat ke-12 berarti hari ini ayat keberapa? Ayat ke-13. Apa bunyi ayat yang ke-13? Faqala lahum Rasulullahi. Maka begitu ada gelagat tidak baik, mereka menyusun makar untuk menyembelih onta betina yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mukjizat untuk Nabi Saleh. Faqala lahum Rasulullah. Maka utusan Allah pun berkata. Siapa yang dimaksud dengan utusan Allah di sini? Nabi Saleh. Faqala lahum Rasulullah. Nabi Saleh pun berkata, naqatallah. Kalau dilihat terjemahannya, naqatallah ya ontanya Allah. Kata Imam Ibnu Katsir, maksudnya adalah awas. Jangan sekali-kali kalian sakiti ontanya Allah ini. Itu maksudnya. Naqatallah di sini maksudnya adalah peringatan. Dari siapa? Dari Nabi Saleh kepada kaumnya, mewanti-wanti, awas. Jangan kalian sakiti onta ini. Naqatallahi, terus apa? Wasuqiyaha. Dan jangan kalian ganggu waktu minum onta ini. Jadi kalian sudah dikasih jatah sendiri,
onta ini juga sudah dikasih jatah sendiri. Kalian gak usah nyerobot jatahnya onta. Dan onta pun gak akan nyerobot jatah minum kalian. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Saleh. Nabi Saleh alaihi salam, kata orang Jawa, ususnya apa? Dawa. Apa ususnya dawa? Sabar, repol. Ya. Diajak untuk beriman kepada Allah, malah ditolak sama mereka. Nabi Saleh sabar, tetap diajak lagi, didakwahi lagi. Kemudian Nabi Saleh mendakwahi lagi, mereka mengatakan kami tidak akan beriman kecuali kalau misalnya kamu bisa mendatangkan sesuatu yang kami minta. Nabi Saleh melayani mereka, apa yang kalian minta? Yang kami minta adalah seperti ini dengan spek ya, dengan spesifikasi, dengan kriteria onta ini. Kalau kalian, aku mintakan kepada Allah apa yang kalian minta, apa kalian mau beriman? Iya, kami beriman. Ya. Maka Nabi Saleh pun sholat, berdoa kepada Allah, memohon agar permintaan mereka dikabulkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dikabulkan, beriman gak mereka? Gak beriman. Ya. Boro-boro beriman malah berusaha untuk membunuh onta tersebut. Diingatkan lagi sama Nabi Saleh. Jadi seorang nabi dan pewarisnya, pewaris nabi siapa? Para ulama. Ya pancen kudune ususe sing dawa. Harusnya yang sabar menghadapi masyarakat, menghadapi kaumnya. Dan rata-rata para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam seperti itu. Contoh misalnya Nabi Nuh. Siapa? Nabi Nuh. Berapa tahun beliau mendakwahi kaumnya? Hah? Kata Allah dalam Al-Quran, Alfasanatin illa khamsina ama. 1000 kurang 50. Berapa? 950 tahun. Coba jenengan bayangkan. Dakwah 950 tahun. 950 tahun dakwah. Jajal sih, sabarnya kayak apa? Ya. Bagaimana sabarnya Nabi Nuh alaihi salam? Ternyata yang beriman banyak apa sedikit? Sedikit. Yaitu mereka yang naik apa? Yang naik kapal. Sedikit yang ikut Nabi Nuh alaihi salam. Tapi enggak pantang menyerah. Ya. Pantang menyerah dia. Ya. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita bagaimana tangguhnya, bagaimana semangatnya Nabi Nuh alaihi salam dalam berdakwah, yaitu dalam Al-Quran surat Nuh, sesuai dengan nama nabinya. Jadi ada surat dalam Al-Quran namanya surat Nuh. Ini bercerita tentang Nabi Nuh alaihi salam, yaitu ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-12. Di situ Allah bercerita tentang bagaimana militansi Nabi Nuh alaihi salam dalam berdakwah. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Nabi Nuh berkata kepada Allah, wahai Rabbi, sesungguhnya aku sudah mendakwahi kaumku lailan wa nahara. Apa? Lailan wa nahara. Apa? Kualik. Lailan wa nahara. Apa? Malam dan siang. Walaupun kita terbiasa ngomong apa? Siang dan malam. Tidak apa-apa. Ya. Malam dan siang, siang dan malam Nabi Nuh alaihi salam terus mendakwahi mereka. Walaupun bagaimana respon dari kaumnya Nabi Nuh, falam yazidhum du'ai illa firara.
Semakin aku ajak mereka, mereka justru semakin menjauh dan lari meninggalkanku. Semakin diajak, semakin apa? Lari. Kalau jenengan ngajak orang, ayo, ayo, dia semakin menjauh, kepriwe? Poran. Poran siapa? EGP lah. Emang gue pikirin. Tugas saya cuma menyampaikan, kamu mau terima, enggak terima, wis nganah. Malah dia dituakan, moga-moga jadi penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nabi Nuh alaihissalam enggak seperti itu. Ya. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Ayat berikutnya yaitu ayat yang ke-6. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum. Setiap aku ajak mereka untuk beriman dengan harapan Engkau ya Allah berkenan untuk mengampuni mereka. Jadi Nabi Nuh alaihissalam itu enggak punya kepentingan apa-apa. Dia cuma pengen umatnya beriman terus diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Ada kepentingan pribadi di situ? Enggak ada. Enggak ada kepentingan pribadi, enggak ada kepentingan duniawi, enggak ada kepentingan politik. Blas enggak ada. Cuma pengen umatnya beriman terus diampuni sama Allah, enggak disiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Tulus. Sedemikian tulusnya Nabi Nuh alaihissalam. Apa balasan dari kaumnya? Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Asabi' itu adalah bentuk jamak dari usbu'. Usbu' itu apa? Jari. Mereka masukkan jari-jari mereka ke telinga. Jadi menggambarkan saking mereka ora gelem ngrungokaken, enggak cukup hanya jari telunjuk. Ya. Tapi Allah di sini menyebutkan, menggambarkan bahwa kaumnya Nabi Nuh itu memasukkan jari-jari mereka. Jadi orang cukup siji. Menggambarkan bagaimana mereka itu menolak mentah-mentah dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Cukup sampai situ tidak? Wastaghshaw thiyabahum. Mereka ambil baju, mereka tutupi muka mereka. Deleng berak gelem. Ngelihat Nabi Nuh aja gak mau mereka. Wa asarru wastakbaru istikbara. Maka kemudian mereka pun semakin sombong dan tetap ingkar. Tidak mau menerima dakwahku. Saya tanya, kalau jenengan sampai level seperti itu, kalau jenengan ngajak orang sampai level seperti itu, masih terus jenengan dakwahi? Jujur. Hah? Jenengan punya murid seperti itu misalnya. Murid diwarai siang malam diajak gitu kan. Ya tetap. Bahkan malah begitu jenengan datang langsung apa? Tutup telinga, tutup mata. Apa kira-kira kita masih tetap bertahan untuk dakwahi dia? Prediksi saya rata-rata kita termasuk si ngomong. Ya. Itu enggak tahan. Tapi lihat Nabi Nuh alaihissalam. Mental seorang pejuang. Ya. Thumma inni da'autuhum jihara. Thumma, kemudian. Berarti setelah mengalami sekian banyak tantangan, beliau masih tetap pantang menyerah. Thumma inni da'autuhum jihara. Maka kemudian aku pun ajak mereka dengan cara terang-terangan. Mungkin kemarin-kemarin face to face. Ya. Gak cukup terang-terangan. Wa a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Kemudian aku juga dakwahi mereka secara terbuka dan masih kadang-kadang diam-diam pula. Itulah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam.
Maka Nabi Saleh alaihi salam begitu melihat kaumnya akan melanggar dan menyembelih onta itu, kasih peringatan sama Nabi Saleh. Naqatallah, hati-hati, awas, jangan kalian sakiti onta ini. Wasuqyaha, jangan kalian ganggu proses atau waktu onta ini minum. Amar ma'ruf nahi mungkar. Dan umat Islam ini mulia dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Surat yang sering atau ayat yang sering kita dengar, yaitu surat Ali Imran ayat 110. Apa bunyinya? Kuntum. Apa kuntum? Terus kuntum khaira ummatin. Ukhrijat linnas. Ini surat Ali Imran ayat berapa tadi? 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian umat Islam adalah umat yang terbaik. Kalian umat Islam adalah umat yang paling istimewa. Kalian umat Islam adalah umat yang paling spesial dari seluruh umat yang ada di muka bumi ini. Senang? Senang apa orang? Senang. Dan yang menyatakan itu adalah Allah. Jenengan senang nggak kalau dikatakan, "Buh, jenengan gue nang sekolah gue paling pinter." Senang apa orang? Senang. Tapi siapa dulu yang ngomong? Ya. Kalau yang ngomong nun sewu nggih, nun sewu. Orang yang agak kurang waras. Senang nggak? Biasa aja. Tapi kalau yang ngomong adalah misalnya kepala sekolah gitu ya, orang yang tahu persis kondisi siswanya. Nak, kamu ini di sekolah ini, mulai dari didirikan sekolah ini sampai sekarang yang paling top kamu, nak. Seneng? Seneng. Orang bisa turu tulung bengi gue. Kepikir terus, iya ya kawit mian yang paling top, berarti memang hebat ya. Umat Islam itu umat yang terbaik. Umat Islam adalah umat yang terspesial, yang teristimewa dari seluruh umat yang ada di muka bumi, yang mengatakan Allah. Tapi keistimewaan itu ada syaratnya. Ada apa? Syarat. Ketika syarat itu terpenuhi, maka keistimewaan itu akan bertahan. Dan ketika syarat itu tidak terpenuhi, maka keistimewaan tersebut akan rontok. Dan label spesial, label premium, itu akan lepas dari mereka. Apa syaratnya? Kelanjutannya. Apa kelanjutannya? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi. Terus apa? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Itu syaratnya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang paling istimewa, yang paling baik, yang paling spesial dari seluruh umat yang ada. Syaratnya satu, ta'muruna bil ma'ruf. Apa? Amar ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar. Nahi munkar. Wa tu'minuna billah. Apa tu'minuna billah? Beriman kepada Allah. Amar ma'ruf nahi munkar. Jenengan kalau disuruh nerjemahkan amar ma'ruf nahi mungkar, apa coba? Amar ma'ruf apa? Mengajak kepada kebaikan. Nahi mungkar, mencegah dari yang buruk. Mencegah dari yang buruk. Amar, berarti amar artinya apa? Mengajak. Ma'ruf, kebaikan.
Yakin jenengan ma'ruf artinya kebaikan? Ma'ruf artinya apa sih? Ini sudah ma'ruf. Apa artinya? Ini sesuatu yang sudah ma'ruf di masyarakat. Apa ma'ruf? Apa? Apa? Dikenal, umum. Aslinya ma'ruf itu sesuatu yang dikenal. Sesuatu yang umum, orang semua pada tahu. Itu ma'ruf. Kenapa kok kemudian jenengan terjemahkan apa? Kebaikan. Alasannya apa? Mana tadi yang terjemahkan ma'ruf jadi kebaikan tadi? Tanggung jawab dong. Jenengan nggak salah, enggak. Karena yang namanya kebaikan itu ma'ruf. Ma'ruf itu artinya apa? Dikenal, nggak asing. Dikenal dan tidak asing, familiar di antara orang-orang yang beriman. Di antara orang-orang yang beriman. Kalau ma'ruf adalah sesuatu yang dikenal, berarti mungkar sesuatu yang asing, aneh. Aneh di mata siapa? Di mata orang-orang yang beriman. Carane wong sing ora beriman, mungkar ya ora aneh. Karena setiap hari mereka menjalankannya. Jadi kita perlu faham. Kenapa kok Allah Subhanahu wa ta'ala mengistilahkan kebaikan dengan ma'ruf dan mengistilahkan keburukan dengan mungkar? Karena sejatinya sebuah kebaikan itu aslinya dikenal, gak asing di mata orang-orang yang beriman. Tapi kenyataannya di zaman kita ini sesuatu yang baik itu berubah menjadi apa? Berubah menjadi asing. Saya kasih contoh simpel. Seorang wanita yang memakai jilbab sempurna, lengkap. Auratnya semuanya ditutup. Dengan jilbab yang syar'i. Syar'i. Syar'i itu ya yang sesuai dengan apa? Syariat. Jadi orang kur label tok syar'i ya. Dengan hati-hati loh, jualan kasih label apa? Syar'i. Kalau memang betul-betul sesuai syariat, tidak apa-apa jangan kasih label syariat. Kalau nggak sesuai syariat, dosa loh. Ya. Katanya syar'i, tapi seperti yang sering saya sampaikan, menampakkan stalaktit, stalagmit. Paham? Seorang paham. Katanya syar'i, tapi menampakkan stalaktit, stalagmit, alias apa? Ketat. Ya, lekuk-lekuk tubuhnya kelihatan. Kemudian jilbabnya itu sekedar untuk apa jenengan iki? Gue nutup kepala terus dijiret. Ya. Padahal jelas-jelas ayat Al-Qur'annya waliyadribna bikhumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke dada-dada mereka. Kalau itu kan enggak dijulurkan. Itu malah sebelum sampai dada dia apa? Malah dijiret. Jenengan jualan jilbab seperti ini, jenengan katakan syar'i dosa loh. Ya. Syar'i enggak seperti itu. Syar'i adalah menutup tubuh dengan ukuran yang lebar. Bahkan tidak sedikit ulama yang menambahkan termasuk mukanya juga apa? Ditutup. Memang ada perbedaan pendapat di situ antara ulama. Ada yang mengatakan harus, ada yang mengatakan apa? Sunnah. Ya.
Nah sekarang coba, kalau misalnya ada orang pakai jilbab seperti itu masuk ke kampung, ma'ruf apa tidak? Apa mungkar? Saya tanya, ma'ruf apa mungkar? Hah? Mungkar. Padahal aslinya apa? Ma'ruf. Sebaliknya, ketika ada seorang wanita dewasa pakai baju yang umumnya masyarakat gimana? Ya, apa yang bisa dibuka gitu loh. Umumnya masyarakat seperti itu. Lah ribet temen lah. Sehingga keluar rumah pakai baju apa? Baju tidur. Wis ana tulisannya baju tidur. Baju tidur. Gue belanja. Baju tidur. Kudune kuwi tuku baju belanja. Ya. Ini baju tidur dipakai untuk belanja. Itu kan umum. Itu aslinya mungkar apa ma'ruf? Mungkar. Tapi terus sekarang jadi ma'ruf. Kenapa yang mungkar jadi ma'ruf, yang ma'ruf jadi mungkar? Kenapa? Karena minim amar ma'ruf nahi mungkar. Karena umat meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga yang ma'ruf jadi mungkar, yang mungkar jadi ma'ruf. Itulah kenyataan yang ada. Maka umat Islam di mana-mana jadi bulan-bulanan musuh mereka. Harga diri mereka dilecehkan, kehormatan mereka dijatuhkan. Mayoritas tapi ditindas. Keistimewaan dan kemuliaan itu luntur. Kenapa? Mereka tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka mulailah beramar ma'ruf nahi mungkar. Enggak usah jauh-jauh. Dari mana? Dari mana? Rumah sendiri aja. Putrine jenengan itu loh. Tega jenengan kudanan kepanasan dibuka kayak gue? Tega. Jenengan punya mobil, punya motor, kalau hujan gimana? Dicurahkan kelowor gitu, diupakan. Kalau perlu di apa? Ditutupi. Ya. Mahal mana sih mobil sama putri ini jenengan? Mahal mana? Saya tanya mahal mana, kok diem aja? Motor, mobil, apa putri ini jenengan? Putri ini jenengan lebih mahal. Kok jenengan biarkan kesana kemari nggak ditutupi? Apa ngenteni engko nek wis mati nembe ditutupi? Dan alangkah naasnya orang-orang yang menutupi auratnya ketika dia mati. Tok. Nek urung mati urung gelem nutup. Apa nunggu mati baru dia apa? Ditutupi. Apa maksudnya? Dibuntel kafan gue loh maksudnya. Apa harus nunggu mati baru ditutup aurat itu? Seperti seorang laki-laki yang ke masjid nunggu apa? Nunggu mati. Kapan? Nek wis sholati. Sekali memejit langsung ngarepe imam. Hebat, Mbok. Sekali memejit langsung ngarepe imam. Subhanallah. Ya. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyah.
Para Rasul alaihi wassalatu wassalam melihat ada gelagat tidak baik di kaumnya, diingatkan. Dan tentunya amar ma'ruf nahi mungkar itu enggak cuma modal semangat. Harus ada ilmunya, harus ada adabnya. Kalau enggak pakai ilmu nanti bisa kebalik-balik nanti. Bukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi apa? Amar mungkar nahi ma'ruf. Kok kebalik-balik, enggak pakai ilmu, bahaya. Pengajian, ma'ruf apa mungkar? Ma'ruf. Kok dilarang? Kok dibubarkan? Itu namanya amar mungkar nahi ma'ruf. Ya. Yang seharusnya berusaha untuk dihalangi, ya sesuatu yang mungkar. Itu loh maksiat kanan kiri, pemurtadan di mana-mana. Itu mana? Masa didiamkan saja? Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar, jangan kebalik. Jadi apa tadi? Amar mungkar nahi ma'ruf. Kenapa bisa kebalik? Karena minim ilmu. Karena minim ilmu. Makanya sebelum amar ma'ruf nahi mungkar, punya ilmunya dulu. Kemudian etikanya harus mengedepankan sikap lembut, ya. Mengedepankan sikap lembut, mempertimbangkan maslahat dan mafsadah. Caranya harus benar. Sampai-sampai saya tutup dengan nasihatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, liyakun amruka bil ma'rufi ma'rufan wa nahyuka 'anil munkari ghairu munkar. Kalau kamu mau amar ma'ruf, caranya harus ma'ruf. Amar ma'ruf, caranya harus apa? Ma'ruf. Nahi mungkar, caranya enggak boleh mungkar. Paham? Amar ma'ruf, caranya kudu apa? Ma'ruf. Nahi mungkar, caranya nggak boleh mungkar. Ajaklah kebaikan dengan cara yang baik. Dan jangan kamu cegah kemungkaran dengan cara yang mungkar. Bagaimana kita tahu caranya benar atau tidak? Belajar. Dengan mengaji. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kelanjutannya wallahu taala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut segala kurangnya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.